Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menceritakan tentang Tumbal Segoro Kidul atau Nyi Roro Kidul. Nah, ini saya ambil dari beberapa versi ya. Dan sekarang saya coba rangkum di sini. Ceritanya begini. Suatu ketika Laras sepi pelanggan. Padahal bisa dibilang dia adalah wanita paling favorit di motel. Namun, titel itu sepertinya sudah direbut oleh anak baru ingusan yang baru saja bergabung dengan motel ini. Nah, Laras sendiri mengaku kalau Siska punya paras yang terlampau cantik sebagai seorang PSK. Mulut licin, Siska sebagai seorang PSK pandai merayu itu semakin melengkapi kelebihannya. Makin lama dan makin berhari-hari, Laras semakin sebel. Bukannya hanya anak baru itu terlihat songong, tapi ia hampir mengambil semua pelanggan Laras karena kehadirannya di tempat tersebut. Nah, Laras tidak terima. Ia harus melakukan sesuatu untuk mengembalikan pelanggan miliknya. Jika tidak, Laras akan selamanya tidak laku. Terlebih jika hal itu berdampak pada biaya sekolah putri semata wayangnya. Kemudian, Laras tidak mau hidup sengsara lagi setelah dicampakkan suaminya 3 tahun yang lalu. Ia kemudian berniat melakukan pesugihan. Kemudian Laras berpikir gimana supaya cepat dapat pesugihan tersebut. Laras paham ini bukanlah cara yang halal mendapatkan kekayaan, tapi ia tidak punya pilihan lain. Pada saat itu juga Laras bergegas menuju pantai selatan yang letaknya tak jauh dari motel tempatnya bekerja untuk bertemu Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan. Benar sekali, Laras akan menemuinya untuk meminta pertolongan. Laras paham kalau susu kembang kantil dari Nyi Roro Kidul akan memberikannya kecantikan luar biasa, bahkan mengalahkan kecantikan Siska sekalipun. Dengan begini, semua pelanggan yang datang ke motel itu akan langsung tertuju pada Laras. Tidak diragukan lagi, Laras akan kembali banjir pelanggan. Ia akan menagih tarif mahal saat ia sudah pakai susu nanti. Wow, Laras sudah ngiler membayangkan dirinya bergelimang harta dan kekayaan, nanti bisa beli mobil, bisa beli rumah dan kekayaan yang lainnya. Tapi itu nanti. Kini Laras sudah sampai di pantai selatan. Ia harus fokus untuk memanggil Nyi Roro Kidul. Kemudian Laras duduk bersila di sebuah bongkahan karang yang lumayan besar. Tak lama ia memejamkan matanya. Laras lalu merapal mantra-mantra untuk memanggil Nyi Roro Kidul. Suaranya terdengar sangat merdu. Bahkan nyanyian sinden kondang tiba-tiba muncul suara hembusan ombak yang kencang. Laras menjadi deg-degan. Mungkin itu adalah Nyi Roro Kidul yang sudah datang dan sudah saya tunggu berjam-jam sambil duduk di sini. Namun ia tidak mau gegabah. Laras tetap menyanyikan mantra itu sampai selesai. Setelah itu, bersamaan dengan selesainya mantra, hembusan ombak itu menjadi tenang dan berganti dengan hembusan angin yang sangat lembut. Perlahan Laras membuka matanya dan benar dugaannya, di depannya telah muncul sosok ayu Nyi Roro Kidul. Laras benar-benar terpaku atas kecantikannya. Ia memakai baju khas Jawa lengkap dengan selendang hijaunya.
Nyi Roro Kidul juga terlihat anggun dengan kereta kencana yang dinaikinya, dan banyak sekali punggawanya. Katanya, "Ada perlu apa kau memanggilku?" tanya Nyi Roro Kidul dengan suara yang bergema dan sangat merdu. Laras buru-buru bersujud. Ia merasa telah berbuat salah. "Maafkan, saya telah lancang memanggil Nyai, tapi saya kesini untuk meminta pertolongan." Laras terbata-bata menjawab Nyi Roro Kidul sambil bersujud di depannya. "Katakan saja apa yang kamu inginkan." Laras kemudian mendongakkan kepalanya sambil melengkupkan kedua tangannya. Ia memohon kepada Nyi Roro Kidul, "Saya mohon untuk diberikan susuk kantil, Nyai. Saya sedang sepi pelanggan sekarang, sedangkan saya harus menghidupi saya dan anak saya satu-satunya." "Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu. Ambil kembang kantil yang ada di balik karang itu dan makanlah kembang itu sebelum berangkat ke motel." "Baik, Nyai, terima kasih banyak." Laras bersujud kembali di hadapan Nyi Roro Kidul. "Tapi kau harus siap aku panggil kapan saja sebagai tanda terima kasih kepadaku." Laras yang tidak sepenuhnya mengerti perkataan tersebut segera mengangguk. Kemudian Nyi Roro Kidul mengangkat tangan dan menunjuk di balik karang itu. Laras langsung turun dari posisinya dan mendatangi tempat yang ditunjuk Nyai Roro Kidul tersebut. Benar saja, di situ sudah ada kembang kantil yang dikatakan Nyi Roro Kidul. Namun saat ingin mengatakan terima kasih, Laras sudah tidak melihat lagi sosok cantik tersebut. Setelah pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul, hidup Laras jadi semakin sejahtera. Hidup bergelimbang harta. Hampir semua pelanggan mengantri untuk menikmati pelayannya. Bahkan berkat susu kantil yang dipakai Laras, motel tempatnya bekerja menjadi sangat ramai. Terlebih saat akhir pekan, saat hari libur, banyak sekali yang datang. Namun kejayaan Laras ternyata tidak bertahan lama. Pada suatu sore, ia bertemu pelanggan aneh yang mengubah total kehidupan Laras. Pelanggan itu bernama Sony. Pada mulanya ia terlihat biasa saja, tapi lama-kelamaan Sony terlihat aneh. Apalagi ketika ia menemani Laras di kamar yang jadi tempat biasa Laras menunggu pelanggannya. Begini Laras juga pernah nonton film. Tatapan mata Sony saat itu terlihat menakutkan, hampir mirip seperti psikopat yang digambarkan di film-film tersebut. Namun Laras harus tetap profesional. Sebenarnya bisa saja dia mendepak pria itu keluar kamar karena sekarang dia sudah menjadi ratu motel ini. Tapi sayangnya ia tak mau kehilangan pemasukan sepeser pun. Akhirnya, meski ragu, Laras tetap melayani pria itu. Tiba-tiba Sony mengatakan sesuatu yang mengejutkan setelah mereka selesai melakukan sesi. "Laras, aku cinta mati kepadamu. Ayo kita menikah," kata sosok laki-laki tersebut. Kemudian memegang tangan Laras dengan tatapan yang aneh. Laras langsung menampak tangan Sony. Memangnya siapa dia? Laras kemudian berpikir kalau ini mungkin efek samping dari susuk yang dipakai itu. "Kalau kau tidak mau menikah denganku, aku akan membunuhmu," teriak Sony. Perasaan Laras benar, ada yang tidak beres dengan pria ini. Perkataan itu cukup membuat Laras takut, tapi tidak. Pria itu tidak mungkin membunuhnya. Di sini akan ada banyak saksi yang bisa menjebloskannya ke penjara. Coba saja bunuh aku. Banyak orang yang di motel ini yang bisa menjadi saksi. Belum selesai Laras dengan kalimatnya, tiba-tiba perutnya ditusuk dengan pisau belati. Pria itu benar-benar membunuhnya seketika.
darah segar keluar dari perut Laras. Ia belum pernah merasa kesakitan yang luar biasa seperti ini. Laras perlahan kehilangan kesadarannya. Kemudian pria itu menaruh tubuh Laras di pundak dan membawanya keluar kamar. Laras yang lemah dan tak berdaya, tak bisa menggerakkan badannya itu, tak bisa melawan. Namun ia samar-samar masih dapat melihat keadaan sekitar. Ternyata di motel ini tidak ada siapa-siapa. Kemana pemilik hotel dan teman-temannya yang tadinya banyak? Belum selesai terjawab pertanyaan itu, Laras tiba-tiba mencium bau khas air laut. Pria itu ternyata membawanya ke pantai selatan. Kemudian pria itu berjalan menuju laut dan menaruh jasad Laras di atas ombak. Kata dia, "Kamu sudah dipanggil oleh Nyi Roro Kidul." Dari kejauhan Nyi Roro Kidul tersenyum pulas melihat tumbalnya sudah datang dan akan segera menuju ke tengah laut. Nah, inilah sedikit cerita dari Tumbal Segoro Kidul yang saya ambil dari beberapa versi. Oke, terima kasih dan salam seduluran. Oke, terima kasih ya.